melanjutkan pujian kita hari ini, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami anak-anak-Mu, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama untuk kebaktian sekolah minggu online. Tuhan mau memberkati sehingga ibadah hari ini bisa berjalan dengan baik dari awal sampai akhir dan di bawah tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin. Masih semangat memuji Tuhan adik-adik? Pasti masih semangat dong. Nah, kita akan lanjutkan sukacita kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian Puji Dia. Karena Dia yang
adik-adik silakan mengumpulkan persembahannya dulu di rumah. Nanti setelah sekolah minggu diadakan kembali ke gereja, adik-adik boleh membawa persembahannya. Untuk mengiringi persembahan syukur kita sama-sama pujikan. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mau bawa persembahan yang sudah kami kumpulkan ke dalam tangan Tuhan. Terimalah ya Tuhan, kiranya boleh menyenangkan hatimu. Sebentar lagi kami juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Beri kami ketenangan agar kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sambil menyiapkan diri kita dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Karut, kita sama-sama pujikan Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Kanata, ajak adik-adik semua berdiri. Ayo kakak-kakak juga berdiri. Ikut gerakan kanata dan kadamara ya adik-adik. Silakan duduk kembali. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali loh kalau bisa mendengarkan lagi hari ini. Dan karena kalau sedang beraktivitas di luar, Karut akan menggunakan masker ya, supaya Karut bisa terhindar dari berbagai macam virus dan penyakit. Nah, hari ini Karut nggak sendirian loh. Karut sudah punya teman. Karut akan panggil teman Karut ya. Namanya Nina. Hai adik-adik, sekarang Karut sudah bersama dengan Nina loh. Nina, ayo sapa adik-adik sekalian.
Hari ini aku senang sekali loh, aku bisa bersama-sama berjalan-jalan dengan Karut, menghirup udara luar. Segar ya, asik. Nina, sepertinya kamu lupa sesuatu deh. Kamu gak pakai masker ya keluar. Hehehe, iya nih Karut, Nina males pakai masker, soalnya panas. Padahal mama udah bilang sih harus pakai masker. Ingat Nina, kita harus taat pada perintah papa dan mama. Pakai masker itu untuk kebaikan Nina sendiri, supaya terhindar dari berbagai macam virus. Salah satunya virus apa itu? Virus corona. Iya betul, virus corona. Ngomong-ngomong soal ketaatan, kakak jadi ingat nih, ada satu cerita di Alkitab yang mengajarkan tentang ketaatan. Ini kisah tentang seorang suami dan istri bernama Maria dan Yosef. Yuk adik-adik, kita simak ceritanya melalui cuplikan video berikut ini. Halo, ini Yusuf. Hai. Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan. Pada suatu hari, Maria duduk di rumah seorang diri. Tiba-tiba, Maria mendengar suara yang mengucapkan salam kepadanya. Malaikat Tuhan yang bernama Gabriel datang menemui Maria. Jangan takut hai Maria. Kamu dipilih Allah untuk menjadi ibu bagi seorang anak laki-laki. Dia akan diberi nama Yesus. Anak yang akan kau lahirkan adalah anak dari Roh Kudus. Dia adalah anak Allah dan akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Bagaimana mungkin? Karena aku belum mempunyai suami. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Mendengar perkataan itu, Maria menjadi tenang. Ketakutannya menjadi hilang. Sebagai anak Tuhan yang baik, Maria percaya firman Tuhan pasti terjadi. Aku akan menurut firman Tuhan. Pada suatu malam, Yusuf tidur dan bermimpi. Dalam mimpinya, malaikat berkata, "Jangan takut, sebab Maria mengandung dari Roh Kudus. Anak yang dikandung Maria akan menjadi juru selamat manusia." Oke. Yusuf percaya dan melakukan apa yang diperintahkan malaikat itu. Betapa bahagianya Yusuf dan Maria, karena telah dipilih Allah untuk menjadi orang tua Yesus yang akan menyelamatkan manusia. Yippee! Dengan hati-hati, Maria dan Yusuf menjalankan tugas menjaga anak yang masih ada di dalam kandungannya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus menyuruh mendaftarkan semua orang di negeri itu. Maka, pergilah semua orang ke kota mereka masing-masing untuk mendaftarkan diri. Demikian juga Yusuf dan Maria. Mereka pergi dari kota Nazaret di Galilea menuju ke Yudea, ke kota yang bernama Betlehem. Ketika mereka sampai di kota Betlehem, tibalah waktu Maria untuk melahirkan.
Mereka mencari tempat penginapan yang tersedia di kota itu. Tetapi tidak ada tempat untuk mereka tinggal karena semua penginapan sudah penuh. Ada penginapan? No. Ada penginapan. Nah, penuh. Kalau di sana, Oke. Akhirnya, mereka menemukan tempat yang kosong dan terdapat palungan di sana. Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu, dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Anak Allah, penyelamat umat manusia, telah lahir di Betlehem. Bayi Yesus telah lahir di sebuah palungan di kota Betlehem. Tidak jauh dari tempat di mana Yesus lahir, di padang rumput dekat kota Betlehem, terlihat terang api unggun. Beberapa gembala duduk di dekat api unggun itu untuk menghangatkan diri mereka di malam yang gelap dan dingin. Mereka tidak berani tidur karena mereka harus menjaga domba-domba mereka dari serangan binatang buas seperti anjing hutan, serigala, dan beruang. Hei, apa itu? Ada apa ya? Apa yang terjadi? Jangan takut, karena aku membawa berita kesukaan yang besar. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi, dibungkus dengan kain lampin, dan terbaring di dalam palungan. Selesai mengucapkan kata-kata itu, gembala-gembala mendengar suara yang sangat merdu. Sejumlah besar malaikat bernyanyi memuji Tuhan karena Tuhan Yesus sudah lahir. Wow, merdu sekali. Gembala-gembala duduk sambil melihat, mendengar, dan merasakan sukacita dan bahagia. Yuk, kita pergi sesuai petunjuk Tuhan. Yuk. Let's go. Mari kita sambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, gimana ceritanya tadi? Seru Kak, seru. Aku belajar banyak banget. Terutama aku belajar untuk menjadi anak yang taat. Wah, betul. Bagus sekali Nina. Benar, kita harus belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat, mendengarkan selalu perintah Papa dan Mama, meskipun banyak tantangannya. Iya, Nina sekarang mau rajin pakai masker dan mencuci tangan, meskipun gak enak. Tapi demi kesehatan Nina sendiri, Nina mau belajar untuk taat pada perintah Papa dan Mama. Ayo, kita sama-sama belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat, supaya kita bisa membawa kebaikan dan sukacita buat diri kita sendiri dan juga sesama kita.
Dan dulu nih cerita dari Kak Ruth. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Eits, jangan kemana-mana dulu teman-teman. Masih ada bonus video sharing dari Kak Ruth tentang ketaatan yang dilakukan sehari-hari di tempat pekerjaannya. Mau tahu seperti apa? Yuk simak cuplikan video berikut. Halo teman-teman, ini adalah keseharianku. Sehari-hari, aku mengabdi sebagai teknisi di sebuah laboratorium COVID-19. Sebelum memulai pekerjaan, aku harus selalu membersihkan diriku dulu, yaitu dengan mencuci tangan. Aku juga diharuskan menggunakan alat pelindung diri yang lengkap, mulai dari sarung tangan untuk melindungi tanganku, gaun atau gaun pelindung untuk melindungi seluruh tubuhku dari atas hingga ke bawah. Aku juga diharuskan menggunakan masker khusus untuk melindungiku saat bernafas di dalam laboratorium. Tidak lupa, aku juga harus menggunakan penutup kepala dan kacamata pelindung. Semua itu kulakukan dengan taat dan penuh sukacita. Ini ceritaku, mana ceritamu? dan mengabarkan berita sukacita kepada banyak orang, seperti lagu yang
Halo adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak Vika. Gimana? Udah gak sabar kan buat aktivitas hari ini? Nah, aktivitas yang bakalan Kak Vika bawa yaitu kita akan membuat kandang domba di mana Tuhan Yesus lahir. Gambarnya seperti gambar yang ini. Nah, adik-adik, bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat kandang domba yaitu yang pertama ada spidol warna-warni, ada stik es krim, jangan lupa pernak-pernik, dan tentu saja kita harus selalu memakai lem uhu atau lem sebagainya yang penting bisa melekat. Nah, adik-adik, mulai sekarang kita akan merangkai kandang domba di mana Tuhan Yesus lahir. Yang pertama, adik-adik kita siapkan stik terlebih dahulu. Nah, stik ini adik-adik kita akan membuat beberapa bagian, yaitu di mana kita akan membuat bagian untuk Bunda Maria, Bapak Yusuf, dan bayi Yesus. Satu stik adik-adik bisa membuat menjadi 3 bagian. Yang bagian pertama adik-adik bisa membuatnya menjadi 5 cm, yang kedua menjadi 4 cm. Nah, yang di tengah-tengahnya ini adik-adik bisa membelah 2 seperti begini. Kalau sudah jadi, adik-adik ambil lagi nih satu stiknya, stik baru, terus adik-adik membuat 2 potongan menjadi seperti ini. Potongannya menjadi 6 cm dan 6 cm. Nah, berikutnya lagi adik-adik ambil lagi nih satu stik utuh. Adik-adik memerlukan 3 cm untuk bayi Yesus. Nah, kalau sudah adik-adik memotong semuanya seperti ini, adik-adik boleh nih mewarnai dengan spidol warna menjadi seperti ini. Warna biru untuk Bapak Yusuf, warna merah untuk Ibu Maria, dan warna kuning untuk bayi Yesus. Setelah adik-adik mewarnai, sekarang kita merangkai kandang domba tempat kelahiran Yesus. Kita rangkai yuk. Yang pertama, kita ambil 2 stik utuh, terus kita pakaikan lem di bagian sini menjadi seperti ini. Nah, ini berbentuk atap. Nah, adik-adik, selanjutnya kita merangkai tiangnya menggunakan stik yang sudah adik-adik buat tadi menjadi 6 cm. Kita rangkai di sini. Di sebelah sini Nah, jika sudah seperti ini, adik-adik boleh membalikan. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah merangkai atapnya. Nah, sekarang kita akan merangkai di bagian tiangnya. Tiangnya itu kita pakai yang tadi sudah adik-adik potong menjadi 6 cm. Kita menempelkannya di sebelah sini. Setelah sudah seperti ini, adik-adik boleh membalikannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita ambil 1 tangkai es krim yang utuh untuk ditempel di bagian bawah sini. Seperti ini adik-adik. Nah, setelah kita tempel bagian bawah, saatnya kita menempel yang sudah kita hias seperti ini di bagian sini. Kita balik ya. Kita tempel yang di sini seperti ini.
Yang satunya yang berwarna merah kita tempel di sebelahnya. Yang satu lagi yang bayi Yesus ini kita tempel di bagian sini. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya adik-adik. Nah, terakhir kita ambil yang tadi sudah adik-adik potong bagi dua di bagian sini. Kita taruhnya di depan sini ya. Nah, terakhirnya itu adik-adik boleh nih menambahkan pernak-pernik di bagian atas ini. Oke, seperti ini. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah buat seperti ini, adik-adik jangan lupa ya untuk dikumpulkan di minggu yang akan datang. Dadah! Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menyelesaikan sekolah minggu hari ini, dan kami juga telah menyambut kelahiran-Mu Tuhan. Kiranya sukacita ini dapat kami bagikan kepada banyak orang dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan mau selalu menyertai dan memberkati kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan kelimpahan dalam sukacita dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Tuhan, inilah doa kami, ungkapan syukur kami, ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Adik-adik, seperti biasanya kakak-kakak mau selalu mengingatkan untuk adik-adik dan kita semua, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Adik-adik harus rajin makan sayur dan buah ya. Dan ingat untuk selalu memakai masker ketika adik-adik keluar rumah. Ingat juga adik-adik untuk sering-seringlah mencuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun. Dan ingat untuk selalu menjaga jarak ketika adik-adik berada di luar rumah atau bertemu dengan orang lain. Dan yang terakhir adik-adik, ingat untuk selalu rajin sekolah, belajar. Dan ingat untuk selalu mengerjakan tugas-tugas dari guru di sekolah, guru sekolah minggu, dan juga papa dan mama di rumah. Sehat-sehat terus ya adik-adik semua. Nah, Kanata, karena kita sudah bergembira Tuhan Yesus lahir di tengah-tengah kita, mari kita sekarang angkat satu pujian, kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi Hai Dunia Gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia rubahlah rajamu penebus. Hai bumi laut gunung lembah bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Selamat menyambut kelahiran Tuhan Yesus adik-adik. Sampai jumpa lagi di tanggal 25 Desember ketika kita sama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu.